I feel a warmth, like the spirit of Bogor is here. Pada saat Dayang Sumbi tengah asyik menenun, tiba-tiba taropongnya, yaitu alat penggulung benang yang terbuat dari bambu, lepas dari genggamannya lalu jatuh ke bawah. Mungkin karena malas atau tubuhnya yang lemas, ia pun berseloroh bahwa barang siapa yang mau mengambilkan taropong tersebut untuknya, kalau ia seorang lelaki akan dijadikan suami, sedangkan kalau perempuan akan dijadikan saudaranya. Nah, kebetulan si Tumang, anjingnya yang setia, memungut taropong itu, lalu menyerahkannya kepada Dayang Sumbi. Si Tumang kemudian mengambil posisi duduk di hadapan Dayang Sumbi sambil menatapnya dalam-dalam. Seketika, Dayang Sumbi menyesali tindakannya tersebut. Legenda tentang Dayang Sumbi dikenang oleh Bujangga Manik, sang rahib Sunda yang tersohor akan pengelanaannya pada abad ke-15. Dari kisah tersebut tentu bisa dikatakan bahwa tradisi menenun sudah ada di Tatar Sunda jauh sebelum itu. Selain itu juga terdapat dalam cerita-cerita dongeng, legenda, maupun tradisi lisan. Bahkan ada banyak peribahasa Sunda yang berkaitan dengan menenun, seperti ngahayek dayeh, yang memiliki arti menata pemerintahan, juga pahayek-hayek lengen, yang artinya saling menenun tangan atau saling menjaga solidaritas. Dalam pidato penutup pun sering disebutkan bobo sapanon, carang sapakan, yang artinya putus satu mata jala, kurang selembar pakan tenunan. Seorang penjelajah Portugis yang bernama Tome Pires, dalam catatannya Suma Oriental, mengungkapkan bahwa kerajaan Sunda yang pernah dikunjunginya sering mengimpor banyak kain kasar sampai ke Malaka. Saat itu, kerajaan ini aktif berdagang dengan sakampung, yaitu daerah dengan katun melimpah, tulang bawang, dan siam. Bahkan orang-orang Sunda ini juga akan mengimpor berbagai jenis tekstil, khususnya yang berasal dari keling dan cambai. Berdasarkan sumber lokal, tanah Sunda dulunya sangat kaya akan berbagai jenis kain batik, baik yang sudah diolah maupun belum diolah menjadi pakaian. Di antaranya adalah tapih, lungsir, kasang, boeh, sutra, aben, poleng, dodot, simbut, cawet, dan daluang. Perilaku berpakaian sudah dilakukan oleh masyarakat Sunda zaman dulu dan sudah dianggap sebagai bentuk kesadaran tinggi manusia atau upageying. Hal ini sejalan dalam kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian di tahun 1518. Upageying sendiri memiliki arti kesadaran tinggi, sedangkan paling tertinggi adalah parigeying atau kesadaran puncak yang dimiliki manusia. Geying adalah kesadaran paling rendah, seperti kesadaran untuk makan maupun minum, sedangkan kesadaran yang lebih tinggi disebut upageying, yaitu kesadaran yang membedakan manusia dengan binatang, dalam hal ini berpakaian atau menutupi aurat. Sedangkan parigeying adalah kesadaran tertinggi manusia terhadap manusia, dalam hal ini berkata penuh sopan santun. Bagi masyarakat Sunda di masa lalu, perilaku berpakaian menjadi cerminan dalam beretika di masyarakat banyak, di mana seorang perempuan wajib menutupi aurat dadanya dengan aben. Begitu juga ketika seorang akan bertemu petinggi, maka wajiblah berpakaian lengkap atau disebut cangcut pangadua dan rapih. Menenun di masa lalu, selain untuk dijual, juga digunakan sendiri maupun diberikan sebagai hadiah. Dalam kisah Bujangga Manik, Putri Ajung Larang Sakean Kilat Bancana menyuruh Jompong Larang untuk memberikan hadiah yang terdiri
dari sesepahan sirih pinang, keris, baju, dan kain hasil tenunannya yang sangat indah, serta memiliki aroma yang sangat wangi. Tidak hanya itu saja, hadiah kain tenun tidak hanya diberikan untuk calon pasangan, tetapi juga sering digunakan sebagai pemberian bagi seorang yang dianggap telah berjasa. Contohnya adalah ketika Bujangga Manik memberikan sehelai kain kepada Nakhoda, kapal yang telah membawanya hingga ke Bali dengan selamat. Karena memiliki sifat yang khusus itulah, kain tenun memiliki nilai yang sama dengan hewan ternak, sehingga sering dijadikan sebagai barang pusaka keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam bahasa Sunda, menenun disebut ngeyek, sedangkan alat untuk menenuh disebut heyek. Adapun orang yang ahli menenun disebut pangeyek. Menenun biasanya dilakukan oleh kaum perempuan. Mereka akan melakukannya di balai khusus atau di teras rumah. Balai khusus menenun ini disebut Balai Sipangeyekan atau Balai Kesik Paninunan. Biasanya balai ini terpisah dari bangunan utama atau rumah, dan tingginya pun mencapai 3 orang dewasa. Meski aktivitas menenun telah dilakukan oleh masyarakat Sunda sejak zaman dulu, namun ironisnya kini, kegiatan tersebut sudah tidak lagi banyak dilakukan. Banyak orang yang lebih memilih menjadi konsumen dengan membeli kain-kain impor yang mahal atau pakaian bermerek. Hanya sedikit sekali daerah di Jawa Barat yang masih melanjutkan tradisi ngeyek ini. Namun demikian, aktivitas menenun masih bisa ditemukan di daerah Kanekes Baduy di Banten Selatan.